Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraswa dengan nomor induk mahasiswa 1030124000035 dari kelas IF 4808. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas CLO3 dari mata kuliah kalkulus lanjut. Berikut adalah pembahasannya. Baiklah, kita akan bahas untuk soal nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 diketahui sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI ditambah cos TC ditambah T kuadrat min 3T plus 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk sub pertanyaannya akan kita jawab satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dengan pembahasan sub pertanyaan A dari nomor 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui di soal, bahwa di soal diketahui lintasan ya. Sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT. Diketahui RT-nya sama dengan sin TI ditambahkan dengan cos TC, kemudian ditambahkan lagi dengan T kuadrat min T min 3T plus 2K. Oke, ini untuk RT-nya. Nah, di sini kalau misalkan dilihat susunan RT-nya itu membentuk persamaan umum seperti ini, di mana RT-nya itu membentuk X TI ditambahkan dengan Y TC, kemudian ditambahkan lagi dengan Z TK. Nah, nantinya bentuk persamaan umumnya di atas ini nantinya akan bermanfaat untuk langkah selanjutnya di pembahasan soal. Nah, kita masuk ke pertanyaan di sub pertanyaan A, di mana di sub pertanyaan A apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Nah, di sini ditanya apakah apakah partikel itu pernah bergerak ke bawah. Nah, jadi agar partikel bergerak ke bawah, komponen kecepatan vertikalnya komponen kecepatan vertikalnya itu harus negatif. Jadi ini adalah syarat agar partikelnya bergerak ke bawah, maka komponen vertikalnya harus negatif. Nah, di sini kita akan memanfaatkan kecepatan partikel atas bawah menggunakan ZT. Nah, nantinya persamaan yang akan didapat itu adalah FZT, di mana dia ini merupakan turunan dari ZT di sini. Nah, jadi kecepatan partikel
kecepatan partikel adalah turunan terhadap posisi turunan posisi terhadap waktu. Maaf, saya revisi. Turunan posisi terhadap waktu. Nah, di sini kita kan diketahui nih sudah memiliki RT sin TI ditambah cos T J ditambahkan T kuadrat min 3 ditambah 2K. Nah, di sini T kuadrat min 3T plus 2 itu merupakan bagian dari ZT. Nah, sehingga di soal itu sudah diketahui bahwa ZT-nya itu adalah T kuadrat min 3T plus 2. Nah, ini. Kemudian untuk memperoleh bentuk FZT seperti ini, itu dapat diperoleh dengan cara menurunkannya terhadap T. Nah, yaitu akan menjadi 2T min 3. Jadi ini diturunkan. Turunan terhadap T. Nah, oke. Nah, selanjutnya partikel akan bergerak ke bawah jika FZT-nya itu kurang daripada 0. Jadi di sini kan di soal ditanya agar partikel bergerak ke bawah, maka otomatis jika ingin bergerak ke bawah, maka partikel akan bergerak ke bawah jika FZT-nya kurang daripada 0. Nah, maka di sini kita akan memanfaatkan persamaan ini, yaitu adalah FZT kurang daripada 0. Kemudian FZT-nya tadi apa? Yaitu adalah 2T min 3 setelah diturunkan terhadap ZT-nya kurang daripada 0. Nah, min 3-nya bisa kita pindahkan ruasnya menjadi 3 dan T-nya bisa kita peroleh menjadi 1,5. Nah, tapi di soal juga diketahui bahwa T itu sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi karena T-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka posisi T ini akan berada di antara 0 dan juga 1,5. 0, ingat ya, pakai sama dengan, karena di T-nya lebih besar sama dengan 0, kurang daripada 1,5. Jadi T itu dia lebih besar sama dengan 0, tapi dia kurang daripada 1,5. Nah, inilah batas waktunya. Jadi di sini maka partikel bergerak ke bawah untuk kurang dari sama dengan T, di mana T-nya itu dia kurang daripada 1,5. Nah, ini tuh adalah batas selang waktu untuk partikel bergerak ke bawah. Nah, jadi di sini juga dapat disimpulkan bahwa selama FZT kurang daripada 0, partikel sedang bergerak ke bawah meskipun nilai T-nya itu positif dan meskipun ZT-nya juga
positif. Jadi kan tadi syaratnya itu adalah dia harus negatif agar partikel bergerak ke bawah, komponen kecepatan vertikalnya harus negatif. Nah, di sini kan kalau lihat batasnya bukan negatif. Sebenarnya selama FZT-nya kurang daripada 0, partikel sedang bergerak ke bawah meskipun nilai T-nya itu nilainya itu adalah positif dan tidak akan mempengaruhi ZT-nya, dan meskipun ZT-nya itu juga positif ya. Jadi di sini juga bisa ditambahkan kesimpulan juga. Berarti selama FZT-nya kurang daripada 0, itu partikel sedang bergerak ke bawah meskipun nilai T-nya positif. Jadi kalau kita lihat batas selang waktunya itu kan nilainya sama-sama positif ya. Nah, sedangkan di syarat itu adalah kecepatan vertikalnya harus negatif. Nah, jadi itu tidak akan berpengaruh selama FZT-nya itu sudah kurang daripada 0. Meskipun ZT-nya juga positif. Nah, ini adalah untuk pembahasan soal nomor 1. Nomor 1A. Kita lanjut untuk membahas soal 1B. Pada soal 1B ditanyakan apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Nah, jadi di sini pada soal B itu ditanya, langsung disambung saja ya. Pada soal B itu ditanyakan apakah partikel pernah berhenti bergerak. Partikel pernah berhenti bergerak. Nah, di soal kita kan tadi sudah mengetahui bahwa RT-nya itu sama dengan sin TI kemudian ditambahkan dengan cos TJ kemudian ditambahkan dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita miliki di soal. Nah, kemudian kita kan akan mencari partikel itu apakah pernah bergerak, apakah pernah berhenti bergerak, gitu kan ya. Nah, jadi partikel itu akan berhenti bergerak jika vektor kecepatannya atau VT-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini partikel akan berhenti bergerak jika vektor kecepatannya itu atau VT itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk mendapatkan VT ya, itu bisa kita peroleh dengan menurunkan nilai RT-nya. Nah, maka tambahkan lagi di sini untuk mendapatkan VT
ya, bisa untuk mendapatkan VT bisa menggunakan turunan RT. Nah, jadi kita akan memanfaatkan turunan daripada RT untuk mendapatkan VT. Nah, sehingga VT-nya itu akan diperoleh dari turunan RT, yaitu sin TI tambah cos TJ ditambahkan T kuadrat min T plus 2K. Nah, diturunkan. Sin T itu kalau diturunkan akan menjadi cos TI tetap. Kemudian untuk cos T itu apabila diturunkan akan menjadi min sin ya, min sin T. Berarti di sini tandanya diganti menjadi min sin T J jangan lupa tulis. Kemudian untuk turunan ini tadi kan sudah sempat kita dapatkan ya, yaitu adalah 2T min 3K. 2T min 3 saja. K-nya di luar. Nah, seperti ini. Jadi sudah kita peroleh turunan daripada RT untuk mendapatkan VT, yaitu adalah cos TI min sin TJ ditambah 2T min 3K. Nah, sekarang tadi kan syarat untuk partikel berhenti bergerak itu adalah partikel akan berhenti bergerak jika vektor kecepatannya itu adalah, atau VT-nya itu adalah 0, sama dengan 0. Nah, di sini berarti agar VT-nya itu sama dengan 0, maka dari setiap cos TI min sin TJ sama 2T min 3 ini dia harus sama dengan 0. Nah, sehingga ini ya syaratnya itu adalah cos T itu harus sama dengan 0. Kemudian min sin T itu juga harus sama dengan 0. Kemudian 2T min 3 itu juga harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa uji T agar kesemuanya ini, yaitu cos T min sin T sama 2T min 3 ini itu sama dengan 0. Jadi uji T agar kesemuanya itu 0. Nah, di sini cos T sama dengan 0 itu pada saat T-nya apa saja. Itu ada pi per 2, kemudian 3 pi per 2, dan ya seterusnya aja ya. Kemudian min sin T itu akan 0 jika, nah ini ya, min sin T ini kan negatif ya, kita bisa buat hanya tinggal mengkalikan kedua ruas dengan min 1, maka akan menghasilkan sin T sama dengan 0, karena kan min 1 dikalikan 0 tetap 0 ya. Nah, kemudian kita cari nilai sin T sama dengan 0 tuh berapa. Sin itu akan 0 ketika T-nya itu sama dengan 0 atau pi atau 2pi, dan bisa seterusnya juga ya, karena masih banyak lagi yang bisa menyebabkan sin itu bisa jadi 0. Begitu juga dengan cos. Nah, sedangkan untuk 2T min 3 sama dengan 0 itu akan negatif jika T-nya tadi kan sudah sempat kita cari ya, itu adalah 1,5 ya. Kalau misalkan T-nya dipindahkan ruas jadi 3, kemudian dibagi dengan 2, 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, antara T yang diperoleh dari cos T min sin T sama 2
T-3 itu nggak ada yang sama. T di cos T itu udah pi per 2, 3 pi per 2, sedangkan sin T min sin T itu agar 0, T nya tuh harus 0, pi 2 pi, apalagi yang 2T min 3 untuk bisa 0 itu T nya dia 1,5. Nah kalau kan beda semua nih ya untuk nilai T nya. Kalau misalkan nilai T nya tidak ada yang sama, maka syarat VT nya sama dengan 0 itu adalah semua komponen kecepatannya itu harus sama ya, untuk bisa dikatakan partikel pernah berhenti bergerak. Nah di sini kan gak ada yang sama ya, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa partikel itu tidak pernah berhenti bergerak. Bisa dibuat kesimpulan sini aja kan. Kalau misalkan kita lihat nih, kalau dilihat ya, kalau dilihat pada cos T min sin T dan juga 2T min 3 itu nilai T nya tidak ada yang sama. Nah sedangkan ya syarat VT sama dengan 0 adalah semua komponen itu semua komponen kecepatan ini ya, semua komponen kecepatan itu semua komponen kecepatan harus sama harus sama-sama 0. Nah pada waktu yang sama, kembali lagi sini ya, pada waktu yang sama. Nah dalam hal ini itu adalah T nya antara cos T min sin T sama 2T min T, yang dimana ini kan merupakan komponen dari XT, YT sama ZT, itu dia harus sama untuk bisa menyebabkan ketiganya itu 0 gitu. Jadi T nya itu 1, tapi dari T yang cuma nilainya itu adalah 1 itu bisa membuat cos T sama dengan 0, min sin T sama dengan 0, sama 2T min 3 sama dengan 0. Nah jadi dalam hal ini T harus sama di XT, YT nya juga harus sama, dan juga ZT nya harus sama. Nah sehingga dapat kita simpulkan maka partikel tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah berhenti bergerak, karena syarat VT sama dengan 0 tidak terpenuhi. Jadi ini adalah untuk pembahasan soal nomor 1B. Kita lanjut untuk soal 1C. Pada soal 1C itu ditanyakan pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, jadi langsung saja di sini C. Oke. C itu ditanya kapan partikel mencapai ketinggian
12 meter. Nah, di sini itu kan di soal itu kan diketahui ketinggiannya itu kan 12 meter juga ya. Nah, jadi kan di soal ditanyakan adalah ketika ketinggian itu adalah 12 meter. Nah, dalam hal ini kalau misalkan seperti nomor 1 ya, bahwa Z itu menentukan koordinat atas dan bawah pada koordinat kartesius 3 dimensi gitu kan ya. Kalau misalkan diilustrasikan seperti ini, kurang lebih seperti ini Z-nya, ini Y-nya, dan ini adalah X-nya. Z ini yang akan menentukan atas atau bawah. Dalam hal ini itu juga mencakup ketinggiannya, sehingga ZT-nya itu yang akan dipakai, yaitu adalah T kuadrat min 3T ditambahkan 2. Nah, kemudian kita akan cari T saat ZT-nya itu sama dengan 12. Nah, maka yang akan dicari itu adalah cari T saat ZT-nya itu sama dengan 12. Nah, maka tadi ZT-nya itu adalah T kuadrat min 3T plus 2. Itu dia akan kita buat sama dengan 12. Nah, 12-nya bisa kita pindahkan ruas menjadi min 10 ya. Plus 2 dikurangkan dengan 10 menjadi min 10 sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan menjadi plus 2 sama min 5 ya. Min 5 kalikan positif 2 itu jadi negatif 10. Min 5 ditambahkan sama positif 2 itu hasil negatif 3. Oke, berarti benar ya. Sehingga di sini kita akan memperoleh X plus 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan negatif 2. Oh, maaf, saya baru sadar. Harusnya di sini bukan X ya, tapi melainkan T. Oke, di sini variabel yang benar adalah T. Nah, oke. Berarti ini hasilnya adalah T sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita tahu ya kecepatan itu kan nggak mungkin negatif ya. Jadi maka opsi jawaban yang benar itu adalah kita akan mengambil T sama dengan 5. Kenapa? Karena ya tadi T itu tidak mungkin negatif. Nah, karena T itu lebih besar sama dengan 0, maka partikel mencapai 12 meter pada T sama dengan 5 detik atau sekon ya. Second. Ini perbaikannya T. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 1C. Kita akan lanjut ke pertanyaan soal 1D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Yang ditanya itu adalah kecepatan partikelnya. Nah, jadi di sini untuk soal D itu adalah berapakah kecepatan partikel saat tadi soalnya saat ketinggian itu 12 meter dari tanah ya. 12 meter dari
tanah, atau ketinggian tadi itu kan pada soal C itu ZT ya. Jadi ZT itu sama dengan 12 meter. Nah, kan pada angka soal sebelumnya itu kan kita sudah memperoleh nilai VT ya. Nilai VT, ini tadi nilai VT-nya itu adalah cos TI, kemudian min ya, misalnya min sin TJ, kemudian plus 2T, tadi 2T min 3, 2T min 3 kan. Ini adalah untuk persamaan dari VT-nya yang sudah kita peroleh pada langkah soal sebelumnya. Nah, di sini kan pada soal berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, tadi kan kita pada soal C sudah memperoleh T-nya ya. T-nya itu sama dengan 5 detik. Nah, sehingga substitusikan saja nilai T-nya ke pada persamaan VT-nya. Jadi substitusi ya. Substitusi T sama dengan 5. Nah, sehingga V T-nya kita ganti dengan 5 menjadi cos 5 I min sin 5 J ditambahkan dengan 2 dikalikan 5 dikurangkan 3 K. Nah, sehingga V5 nya itu akan menjadi cos 5 I kemudian min sin 5J ditambahkan dengan 5 kali 2 10 dikurangkan 3 jadi 7 ya, ditambahkan dengan 7K. Nah, kita sudah memperoleh nilai VT-nya setelah disubstitusi dengan T sama dengan 5. Nah, di sini kan ada nilai cos sama sin yang bukan sudut istimewa ya. Ini kalau misalkan dicari di kalkulator, cos 5 itu sama dengan 2837. Kalau di kalkulator untuk mencari nilai cos dan sin yang bukan sudut istimewa itu bisa pakai nilai dicari menggunakan kalkulator. Untuk sin 5 nya itu tadi adalah min 0,958 9 ya. Ini untuk tadi untuk cosnya tadi 0,2837. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk nilai cos 5 sama sin 5 nya itu sudah kita peroleh ya, yaitu adalah untuk nilai cos 5 nya 0,2837, untuk sin 5 nya itu adalah negatif 0,9589. Jadi nilai inilah yang akan kita gantikan pada cos 5 dan juga sin 5 nya, menjadi V5 itu akan sama dengan 0,2837 I kemudian dikurangkan dengan min 0,9589 ini J, kemudian akan ditambahkan dengan 7K, sehingga V5 nya itu akan menjadi 0,7I, ini positif ya jadinya ya, 0,9589J ditambahkan 7
maka. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa V5 ini sendiri merupakan vektor kecepatan partikelnya. Vektor kecepatan partikel. Nah, sedangkan untuk untuk yang akan kita cari itu adalah kecepatan partikelnya. Nah, ini adalah kecepatan partikel. Kecepatan partikel. Nah, untuk kecepatan partikel itu dihitung dengan mengkuadratkan xt, yt sama zt-nya, kemudian semuanya dijumlahkan dan diakarkan. Nah, sehingga menjadi 0,2837 dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan 0,9589 dikuadratkan, ditambahkan dengan 7 kuadrat. Di sini IJK-nya nggak perlu kita masukkan ya. Baiklah. Nah, kemudian ini kalau misalkan dikuadratkan, untuk desimalnya itu hasilnya akan menjadi 0,0805 ya. Sudah saya sempat hitung sebelumnya. 0,9195 ditambahkan 7 kuadrat kan 49 ya. Diakarkan. Nah, kemudian 0,0805 ditambahkan dengan 0,9195 itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 ditambahkan dengan 49. Hasilnya adalah akar 50. Nah, akar 50 itu kan kalau disederhanakan lagi bisa menjadi dipecah ya, jadi 25 dikalikan 2. 25 itu kan kalau diakarkan jadi 5. Berarti 5 akar 2. Nah, ini untuk untuk kecepatan partikel V5-nya. Nah, maaf, nggak terlihat di kamera. Nah, seperti ini. Atau juga bisa kita buat bentuk desimalnya menjadi 7,0711 ya, meter per sekon. Jadi kesimpulannya itu adalah maka kecepatan partikel saat Z sama dengan 12 meter dan T-nya juga sama dengan 5 ya, seperti yang diketahui pada soal C, adalah 5 akar 2, atau kalau mau dibuat desimal menjadi 7,0711 meter per sekon. Jadi ini adalah untuk jawaban dari soal 1D. Kita lanjut ke soal nomor 1 yang terakhir, yaitu adalah bagian sub E, di mana ditanyakan pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, di sini berarti kita diminta untuk tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Vektor arah garis singgung saat dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix ya. Oke, dari sini aja ya.
Tentukan vektor arah garis singgung. Nah, di sini kan tadi pada soal-soal sebelumnya itu kan kita udah memperoleh di soalnya itu kan diketahui bahwa Z ini 12 meter ya, atau ketinggiannya 12 meter. Terus kemudian kita juga tahu bahwa kita sudah memperoleh V5 dan juga kecepatan partikelnya berapa. Nah, di sini nanti akan dimanfaatkan. Nah, kita tahu bahwa nilai V5-nya tadi atau vektor kecepatan partikelnya tadi itu adalah 2837i ya, 0,2837i, kemudian 0,9589J, kemudian 7K. Ini adalah vektor kecepatan partikelnya ya, vektor kecepatan partikelnya, di mana ini sendiri tulis aja ya, ini merupakan vektor arah garis singgung. Kan ditanya tadi kan di soalnya itu adalah vektor arah garis singgung. Itu dia sama aja dengan vektor kecepatan, bukan vektor kecepatan ya, vektor kecepatan pada T sama dengan 5. Nah, jadi bentuk ini atau kecepatan partikel V5 ini itu sama aja dengan vektor arah garis singgung ya. Ini persamaan umum saja. Nah, di mana bentuk ini itu sebenarnya adalah vektor arah umum ya. Jadi ini itu adalah vektor arah umum. Jadi kalau misalkan ditanya vektor arah garis singgung tapi bentuknya umum, jawabannya sebenarnya sudah bisa nilai yang ini. Tapi kalau misalkan yang ditanya itu adalah vektor satuan, maka kita perlu menormalisasi untuk menentukan vektor arah garis singgungnya. Nah, untuk menormalisasinya ini ya, bisa kita pakai utopi. Itu sama dengan kecepatan partikelnya, vektor kecepatan partikelnya atau V5 dibagi dengan kecepatan partikelnya ya, mutlak V5. Nih tadi yang kecepatan partikel di soal sebelumnya. Utopi itu tadi untuk kecepatan partikelnya kan sudah kita peroleh ya. Kita buat jadi satu per aja ya. Tadi nilainya itu adalah 7,071711. Oke. Jadi ini adalah untuk kecepatan partikelnya ya. Sedangkan untuk vektor kecepatan partikelnya atau V5-nya itu yang ini ya, yang di atas. Kita bisa tuliskan ulang menjadi 0,2837 I ditambahkan 0,9589 J ditambahkan dengan 7K. Nah, kalau misalkan setiap elemen ya dari vektor kecepatannya itu dibagi dengan 7,0711, itu hasilnya nanti seperti ini. Kalau dihitung itu hasilnya adalah 0,0401 I, kemudian ditambahkan dengan 0,1356, harusnya itu adalah 0,1356. Kita lewatin dulu. Kemudian 7 itu kalau misalnya dibagi sama 7,0711 itu hasilnya adalah
0,9899K. Jadi ICK-nya tetap ya. Oke, harus ada kering. 1356J. Jadi 0,1356J untuk YT-nya ya. Nah, ini sendiri saya sedikit. Nah, ini sendiri merupakan vektor arah garis singgung dalam vektor satuan ya. Jadi kalau misalkan yang bentuk pertama tadi yang V5 biasa itu adalah vektor arah umum, sedangkan yang utopi ini itu adalah vektor arah tapi dalam bentuk vektor satuan. Nah, sehingga ya kita berkesimpulan maka vektor arah garis singgungnya adalah ini tadi ya, itu adalah 0,0401 I, kemudian 0,1356J, kemudian 0,9899K. Inilah vektor arah garis singgungnya dari soal 1E. Kita sambung ke pembahasan soal nomor 2. Jadi pada soal nomor 2 diketahui kurva berikut, yaitu adalah Y sama dengan 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, pada soal A diminta kita untuk menentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Nah, jadi karena di sini kan ada dua kondisi ya, 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, maka sehingga turunan kiri sama dengan turunan kanan, maka turunan ada. Jadi syaratnya itu adalah turunan kiri harus sama dengan turunan kanan untuk mengetahui nilai turunannya ada ataukah tidak. Nah, di sini turunan kirinya ini ya, turunan kiri itu yang si 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0, kan kurang dari sama dengan 0 itu kan negatif ya, berarti dia turunan kiri. Nah, sedangkan yang bawah itu akan menjadi turunan kanan. Nah, turunan kirinya ini untuk yang kiri ini sendiri itu nanti bentuknya dia adalah garis mendatar nih. Kalau misalkan garis mendatar, karena dia nilainya konstan 0 terus gitu. Sedangkan X pangkat 3 itu sendiri dia nantinya akan membentuk kurva lengkung begitu. Nah, oke. Di sini kita cari terlebih dahulu untuk turunan kirinya. Untuk turunan kirinya itu sama dengan Y aksen. Kan di sini nggak ada ininya ya, nggak ada variabel X ataupun ya nggak ada variabel X-nya, jadi maka otomatis turunan Y aksen di sebelah kiri di mana X-nya sama dengan 0 itu akan menghasilkan
nilai 0 gitu ya. Ya karena nilai x yang nggak ada, dan juga di sini dia nilainya untuk posisi sebelah kiri itu konstan 0 terus. Jadi turunan kirinya tetap 0. Nah, untuk turunan kanan di mana ya aksen ada tanda positifnya ya untuk menandakan turunan kanan itu adalah turunan dari x pangkat 3. Nah, berarti kan kalau misalkan diturunkan menjadi 3x kuadrat ya. Ini diperoleh dari mana? Itu dari turunan y kita y x aja ya, sama dengan 3x kuadrat, ini turunannya terhadap x ya. Nah, di sini ini kan baru y(x) nya aja ya. Oke, di sini revisi sedikit. Jadi ini kan belum disubstitusi ya nilai nolnya ya. Kita anggap aja itu y aksen x gitu kan ya. Nah, sehingga untuk turunan x-nya ketika keturunan y aksennya ketika x sama dengan 0, di sini baru kita masukkan, kita substitusikan nilai nolnya pada x sehingga hasilnya juga adalah 0. Sehingga turunan kanannya di mana x sama dengan 0 itu nilainya adalah 0. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di sini gimana ya? Sini ya. Kedua ruas yaitu adalah kanan dan kiri. Kanan dan kiri nilainya sama. Nilainya sama, maka y aksen nolnya ada. Karena kalau kita lihat nilainya di sini adalah untuk turunan kirinya adalah 0, sedangkan untuk turunan kanannya juga sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita akan memperoleh nilai y aksen nolnya itu adalah ada. Di mana nilainya dan nilainya adalah hasil turunan y aksen itu sendiri, yaitu adalah 0. Di kedua-duanya kan 0 ya, maka turunannya adalah 0. Jadi ini adalah untuk kesimpulan di nomor 1 nomor 2A. Oh, kurang ke bawah sedikit. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 2A. Baiklah, kita sambung untuk pembahasan soal nomor 2B. Pada soal nomor 2B kita diminta untuk menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah untuk soal B adalah kelengkungan di titik 0,0. Nah, di sini untuk mencari nilai kelengkungan K itu bisa dicari dengan y double aksen. Setelah y double aksen, kemudian 1 plus y double aksen dikuadratkan, kemudian dipangkatkan lagi sama 3/2. Nah, ini seperti rumus yang pernah dibahas di kelas juga. Jadi kenapa yang dipakai bentuk rumus yang seperti ini? Itu karena persamaannya itu karena persamaan berbentuk y sama dengan fx ya. Nah, kan di sini kan di soal itu diketahui bentuk dari y-nya itu sendiri adalah sama dengan fx gitu ya. Nah, di sini kita jawab di sini aja ya.
Oke, seperti ini. Nah, kita akan cari turunan kedua. Dari yang kiri terlebih dahulu, atau X kurang dari sama dengan 0 ya. Dimana tadi kan kita udah peroleh ya pada soal 2A, Y aksen X untuk sebelah kiri itu kan sama dengan 0 ya. Maka Y double aksen untuk ruas sebelah kiri itu juga sama dengan 0 ya. Untuk ruas sebelah kiri ketika dia substitusikan sama dengan 0, karena bentuk persamaannya sendiri kan memang nggak mengandung unsur X ya, jadi nilai apapun dia tetap akan 0 meskipun disubstitusikan X ke dalamnya. Karena kan tadi kalau misalkan digambarkan dia tuh bentuknya garis mendatar ya kan, nilainya konstan 0 terus tuh. Kemudian untuk turunan keduanya, dari kanan sekarang, yang sebelumnya dari kiri sekarang dari kanan. Untuk kondisinya tadi pada persamaan Y nya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini untuk Y turunan pertama X, Y aksen untuk sebelah kanannya itu tadi sudah kita peroleh adalah 3X kuadrat. Nah, sekarang kita ingin mencari turunan double aksennya untuk ruas sebelah kanan, yaitu adalah 6X ya. 2 dikalikan 3, 6, pangkatnya berkurang 1. Nah, kalau misalkan kita substitusikan X nya dengan 0, maka akan menjadi 0 juga gitu kan ya. 6 dikalikan 0, 0 tuh. Nah, sekarang karena Y double aksen kiri dengan Y double aksen kanan ketika keduanya disubstitusikan dengan X sama dengan 0, itu keduanya hasilnya 0, maka Y double aksen 0 itu sama dengan 0 gitu ya, karena kedua ruasnya sama-sama nilainya 0 gitu. Dan maka turunannya ada dan nilainya adalah 0. Nggak kelihatan di kamera. Nah, seperti ini. Jadi turunan keduanya itu kita peroleh nilainya 0 karena kedua ruas kiri dan kanan hasilnya sama dengan 0, keduanya sama nilainya, maka turunannya ada dan nilainya adalah 0. Oke. Kita lanjutkan ke persamaan. Nah, maka kita akan memperoleh K-nya Y double aksen tadi berapa? 0 ya. 0, kemudian 1 ditambahkan Y aksennya berapa? 0 juga gitu ya. Jadi antara Y double aksen dengan Y aksennya saja itu nilainya sama 0. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/2 ya. 0 dibagi dengan ini kan 0 kuadrat ya, 0 kuadrat ditambahkan 1 kan hasilnya tetap 1 gitu kan ya. 1 pangkat 3/2 tapi di atasnya 0 dibagikan bilangan apapun hasilnya tetap 0 ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka sini ya kesimpulannya, maka kelengkungan di titik 0,0 adalah 0. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk pembahasan soal nomor 2B. Itulah tadi adalah pembahasan dari tugas CLO3 untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses penyampaian soal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.